Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Andika Pratama dalam tugas Learning Journal di mata kuliah penulisan berita dan juga artikel. Oke teman-teman, pasti dari teman-teman semua tuh apa ya? Kayak bertanya-tanya gitu. Ini orang mau ngebahas apa lagi sih gitu di video ini. Nah, kali ini saya ingin ngebahas terkait presentasi yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya. Saya ingin membahas ulang aja di dalam video ini. Nah, teman saya itu membawakan sebuah materi terkait kiat sukses menulis dan juga mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Nah, apa aja sih yang ada di dalamnya itu? Nah, yang pertama itu ada yaitu pengertian artikel ilmiah dan jurnal. Nah, dalam bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan hasil kajian atau temuan penelitian secara sistematis dan juga objektif, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, artikel ini kayak berdasarkan kaidahnya itu penulisan ilmiah berlaku dan biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik. Nah, karakteristik terkait artikel ilmiah. Nah, yang pertama itu ada artikel ilmiah yang bersifat objektif. Yang kedua juga ada artikel yang memiliki dasar yang empiris. Nah, yang ketiga ada struktur penulisan dalam artikel ilmiah disusun secara sistematis. Dan yang keempat, artikel ilmiah disusun dengan bahasa formal dengan mengikuti aturan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada artikel ilmiah memiliki sifat terbuka dan untuk diverifikasi. Nah, selanjutnya tidak hanya cuman berdasarkan karakteristiknya aja. Nah, berikut kan tadi ada beberapa karakteristik terkait artikel ilmiah. Sekarang yang kedua, membahas terkait jurnal. Nah, dalam jurnal itu adalah isi atau kontennya gitu. Maka jurnal ilmiah itu merupakan wadah yang menampung dan juga menyebarkan kumpulan artikel tersebut. Jurnal ilmiah ini diterbitkan secara berkala atau bulanan gitu, atau juga tahunan oleh institusi akademik. Ada juga akademik gitu, dan juga ada lembaga penelitian, dan juga masih banyak yang lainnya gitu. Nah, ini tujuan utamanya itu untuk menyebarluaskan hasil dari penelitian atau pemikiran teman-teman gitu, dan juga penemuan teman-teman terkait ilmiah kepada komunitas ilmiah yang lebih luas, agar tuh dari komunitas yang lain bisa ngebaca penulisan atau penemuan yang kita tulis di dalam jurnal, di dalam artikel itu. Nah, setelah dalam artikel itu baru ke jurnal untuk dipublikasikan, agar teman-teman yang lain itu bisa gitu buat baca, buat mahamin gitu apa sih penemuan kita yang kita tulis gitu. Selanjutnya ada juga fungsi jurnal. Nah, untuk fungsi jurnal saya tidak ingin membahas banyak ya.
Ada juga yang pertama yaitu jurnal ilmiah berfungsi sebagai sarana komunikasi akademik. Nah, yang kedua, jurnal adalah media diseminasi pengetahuan. Dan ada juga jurnal menjadi bisnis dokumentasi dan juga pengembangan ilmu. Selanjutnya ada hubungan gitu. Tadi kan kita baru ngebahas terkait jurnal. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada hubungan artikel ilmiah dan juga jurnal ilmiah. Nah, apa sih hubungannya itu? Nah, hubungannya itu memang saling berkaitan gitu, berkaitan erat gitu. Artikel ilmiah adalah tulisan yang membuat hasil penelitian atau kajian gitu, atau penemuan gitu, yang ditulis oleh peneliti atau akademisi. Nah, artikel ini didapat berupa penelitian sosial sementara itu atau tinjauan pustaka gitu. Nah, sementara itu jurnal ilmiah adalah publikasi yang membuat berbagai artikel ilmiah yang sering kali terbit secara berkala gitu. Jadi tuh kayak bisa dibilang jurnal itu seperti Sinta kayaknya. Mungkin saya kurang pasti benar atau salahnya gitu, karena kan emang bisa dibilang ada terkaitan dengan penerbitan gitu secara berkala. Nah, itu juga menjadi salah satu cara utama bagi peneliti untuk berbagi hasil penelitiannya kepada teman-teman di luar sana, pada komunitas ilmiah yang lainnya. Selanjutnya itu ada peran jurnal di era digital. Nah, yang pertama itu ada akses mudah di mana saja dan kapan saja. Nah, di era media baru, di arus media sekarang itu digital sekarang tuh kita mau nyari apapun, mau itu nyari referensi terkait jurnal, terkait artikel ilmiah, itu sekarang itu menjadi lebih mudah gitu, tidak dipersulit gitu, menjadi mudah. Bisa cari lewat Google Scholar gitu. Terus yang kedua yaitu ada lebih murah dibanding cetak. Nah, ya karena emang kalau untuk cetak itu bisa emang harganya lebih jutaan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk jurnal itu ada juga yang sekitar harganya masih ratusan gitu. Jadi nggak sebanding gitu harganya sama cetak. Lebih mahal cetak daripada jurnal. Nah, yang ketiga yaitu ada mendukung gerakan ramah lingkungan, yaitu Go Green. Selanjutnya ada meningkatkan diseminasi atau reputasi akademik dengan mahasiswa melakukan penelitian lalu ditulis penelitian atau penemuan tersebut dijadikan menjadi artikel. Itu termasuk teman-teman tuh sebagai teman-teman tuh menjadi atau mengangkat gitu reputasi akademik dari penelitian atau dari artikel yang teman-teman buat. Selanjutnya ada cara penyusunan publikasi dalam artikel ilmiah. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah itu ada pedoman umum, terus ada sistematika penulisan, judul dan nama penulis, abstrak, terus aturan umum penulis, naskah referensium. Selanjutnya itu artikel ilmiah, perencanaan dan pemilihan topik. Dan juga ada penyusunan dan juga ada revisi dan penyuntingan. Dan yang terakhir ada publikasi. Oke, mungkin lanjut ke mungkin itu aja ya yang bisa saya berikan kepada teman-teman, dikarenakan waktu videonya itu sudah melewati batas dari
minimal gitu, hampir menyentuh videonya menyentuh di waktu yang dimaksimalkan gitu oleh dosen saya. Oke, mungkin wabillahi taufiq walhidayah. Jika ada salahnya datangnya dari saya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.